Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa kali saya dipancing untuk menjawab pertanyaan, dan saya mencoba untuk berhati-hati untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tanya itu di seputar masalah darurat. Kapan kita disebut telah masuk dalam kondisi darurat sehingga sesuatu yang haram pun menjadi bisa kita langgar. Dengan kehati-hatian saya mencoba untuk menjelaskan apa makna darurat itu. Kata darurat itu kalau dipahami dengan bahasa yang sederhana adalah satu situasi dan kondisi di mana kita sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu kecuali dengan cara itu saja. Saya pernah diam untuk tidak berbuat sesuatu karena pada saat itu saya berada pada situasi darurat. Saya tidak melakukan apa-apa kecuali diam. Padahal diam itu adalah berbuat sesuatu sebenarnya. Artinya melakukan sesuatu dengan cara tidak mengatakan sesuatu. Karena pada waktu itu saya terjepit, terdesak untuk tidak bisa melakukan apa-apa kecuali diam. Kapan itu? Ya, ketika saya ditanya tentang persoalan yang tidak mungkin saya jawab, karena jawaban saya itu justru akan memunculkan madharat. Karena waktu itu orang dipaksa untuk berpendapat sama dengan kebanyakan orang. Ada hegemoni mayoritas namanya. Jika mayoritas orang berpendapat A, maka orang yang berpendapat B itu berbahaya. Ya, kalau orang-orang yang berkuasa untuk memaksa itu masih bersikap toleran sedikit saja, kita mungkin saja bisa ngomong dengan sikap kritis kita. Tetapi ketika yang berkuasa pada saat itu tidak memberikan ruang sedikit pun untuk berbeda dengan mereka, ya lebih baik saya diam. Dan kita harus begitu memang. Ya, termasuk di dalamnya ketika kita pada situasi di mana orang dipaksa untuk mengatakan sesuatu seperti apa kata penguasa. Nah, berkata diam itu menjadi sebuah pilihan yang tidak mungkin tidak dipilih. Tetapi pada saat yang sebaliknya, kita itu harus berbicara dengan cara apapun yang pada saat itu tidak mungkin kata diam, karena kita sudah berada pada situasi yang tidak mungkin kata diam karena berhadapan dengan sesuatu yang mengharuskan kita berbicara. Tetapi tentu saja kita harus bicara dengan hati-hati, karena kalau tidak berhati-hati kita bisa terjebak pada sesuatu yang memungkinkan kita mendapatkan madarat dari apa yang kita katakan. Termasuk dengan tindakan-tindakan kita. Selama yang kita pahami bahwa kita memang seringkali tidak bisa melakukan tindakan atau harus melakukan tindakan karena pada saat itu tidak ada pilihan lain kecuali harus melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan itu. Inilah yang lalu saya sampaikan. Inilah kondisi darurat. Sehingga pada saat darurat kita boleh menerjang yang haram, tetapi kita harus tahu apa yang disebut darurat itu. Ada syaratnya, atau kita tidak boleh asal menerjang saja. Di dalam sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh As-Sa'di rahimahullah, dia mengatakan sesuatu dengan syairnya begini: wala muharramun maltirar, tidak ada yang diharamkan di saat darurat. Itu
Kalau dalam bahasa saya sehari-hari saya katakan di saat darurat tidak ada yang bisa diharamkan, karena apa? Kita harus berhadapan dengan situasi di mana yang haram itu harus kita terjang, baik itu makan, minum, atau sesuatu yang lain yang memang mengharuskan kita berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang pada saatnya kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang haram di saat yang normal kita dapati. Jadi dalam saat-saat yang normal memang tidak boleh dilakukan. Saat saya memberikan pengajian di sebuah rumah sakit di kota Yogyakarta, ada pertanyaan dari seorang dokter. Ustaz, kata dia, saya ini kan dokter laki-laki yang tidak boleh melihat aurat perempuan yang bukan mahramnya, atau dalam bahasa sederhana, saya ini kan selalu berhadapan dengan pasien yang bukan mahram saya, tapi saya tidak harus melihat aurat mereka itu karena saya ini dokter yang memang berhadapan dengan sesuatu yang mengharuskan saya harus membuka sesuatu yang tidak biasanya dibuka. Ternyata hampir semua yang hadir di situ tertawa. Saya tanya, ini Bapak dokter apa? Saya dokter Opkin. Nah, ini persoalan yang terkait dengan persoalan kandungan itu. Ya, kalau dokter kandungan kan hampir susah untuk tidak melihat aurat perempuan, dan dia laki-laki. Bahkan ada yang menyeletuk begini, saya ini dokter kulit dan kelamin, Ustaz. Dan pada saatnya saya memang berhadapan dengan orang-orang yang punya penyakit yang tidak mungkin kan saya tidak melihat tempat yang sakit itu. Bagaimana mungkin saya tidak boleh melihat sesuatu yang memang harus saya pahami, dan kemudian saya punya pendapat untuk mengobati pasien yang sakit itu. Ya, semakin ketawa orang. Dan saya kemudian mengatakan begini, ya, pada situasi di mana kita tidak mungkin tidak melakukan sesuatu, disitulah kita berhadapan dengan situasi darurat. Dan ada kaidah ya, yang mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Nah, kita kalau belajar usul fikih itu kita menemukan kaidah fikih seperti itu. Para fuqaha, para ahli fikih itu mengungkapkan kaidah dengan perkataan ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu bisa jadi membolehkan sesuatu yang terlarang, atau bahkan dalam keadaan tertentu yang terlarang itu dibolehkan kalau tidak ada sesuatu yang bisa kita pilih selain melakukannya atau membolehkannya secara mutlak di saat itu. Nah, kemutlakannya itu terkait dengan ruang dan waktu atau situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita berbuat sesuatu yang lain. Nah, apa yang dikatakan oleh para ulama itu terkait dengan firman Allah. Ini saya ambil saja dua firman Allah yang utama itu. Yang pertama, firman Allah yang bisa kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Wa man turra ghaira baghi wa la 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia, maksudnya Allah, hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak ada keinginan untuk melampaui batas, tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam ayat ini ditekankan, barang siapa dalam keadaan terpaksa memakan sesuatu yang tidak boleh dimakan pada saat dimana tidak ada pilihan kecuali hanya melakukan hal itu, artinya dia tidak sedang menginginkan makanan itu dan tidak pula mulai batas, maka tidak ada dosa. Artinya boleh kita makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah.
dan Rasulnya yang pada saat itu memang tidak mungkin kita hindari. Ini terkait makanan. Kemudian ada satu ayat yang lain, yaitu pada surah Al-An'am ayat 119, dikatakan di dalam masalah itu, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira rasmallahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turidtum ilaihi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Ada ayat yang menyatakan, mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu yang ketika disembelih disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan cara rinci kepadamu sesuatu yang diharamkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Jadi dalam keadaan terpaksa boleh. Sesungguhnya banyak yang menyesatkan orang lain dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Jadi dalam hal yang terkait dengan makanan itu, kita boleh memakan makanan yang diharamkan oleh Allah kalau memang dalam keadaan terpaksa. Dan di dalam masalah yang kita hadapi sehari-hari, atau dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya makanan yang harus kita hadapi, tetapi tindakan-tindakan yang memungkinkan kita itu melakukan, padahal tindakan itu sebenarnya diharamkan oleh Allah. Tindakan apapun. Ya. Lalu dalam hal ini para ulama menjelaskan, menerjang yang haram itu jangan asal menerjang, tetapi ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Kalau kita itu tahu bahwa itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, kita harus yakin bahwa sesuatu itu memang harus dilakukan, atau sebaliknya kita harus yakin akan berbahaya dari sesuatu itu, bukan hanya sekedar asumsi yang kita bangun atau sesuatu yang kita perkirakan tanpa alasan yang kuat. Wah, ini Kamil, ini namanya Abdurrahman Kamil Amrullah. Aku ngaji dulu ya. Ya, aku ngaji dulu. Jadi kalau kita itu yakin bahwa kita akan memperoleh sesuatu yang membahayakan diri kita pada saat dimana kita itu berhadapan dengan sesuatu, kita boleh melakukan sesuatu dengan penuh keyakinan bahwa sesuatu itu harus kita lakukan, atau sebaliknya tidak kita lakukan. Dan sesuatu itu adalah sesuatu yang memang haram untuk kita lakukan, atau bahkan sesuatu yang wajib kita lakukan untuk sementara bisa untuk kita tunda, untuk kita lakukan kalau kita tahu bahwa kita tidak akan bisa melakukan karena berbahaya ketika kita melakukannya. Saya masih ingat betul itu waktu saya ditanya gitu oleh orang, Pak, pada saat saya itu berhadapan dengan makanan yang haram, padahal tidak ada makanan yang bisa saya makan pada waktu itu, dan kalau saya tidak makan makanan itu saya mati, boleh nggak saya makan? Ya, pengandaiannya betul seperti itu, tetapi kita harus yakin bahwa makanan itu memang bukan makanan yang harus kita makan pada saat-saat yang biasa. Pada saat itu memang ada kondisi darurat yang tidak memungkinkan kita itu menghindari makanan itu, boleh. Akan sejumlah kewajiban yang harus kita lakukan, yang pada saat kita harus melakukannya itu kita berhadapan dengan situasi yang tidak memungkinkan, ada rukhsah, ada keringanan untuk menunda atau untuk sementara tidak melakukannya karena kita tidak berada pada situasi yang memungkinkan kita melakukannya. Berhaji itu wajib, tapi sekarang dalam masa pandemi pemerintah Saudi tidak mengizinkan atau belum mengizinkan kita untuk berhaji. Ya tidak boleh kita memaksa diri, karena apa? Kita memang tidak diizinkan kok untuk melakukan haji, sehingga kita harus menunda pelaksanaan haji yang sudah diwajibkan untuk kita. Sehingga meskipun kita ini sudah berniat dan sudah mendaftar sampai kemudian memenuhi semua syarat yang kita perlukan, kita tidak boleh memaksa diri untuk berangkat dalam keadaan hujan deras yang disertai petir. Sesuatu yang memang kita lakukan di rumah itu menjadi sesuatu yang menjadi pilihan ketika kita mau sholat berjamaah,
Padahal masjidnya itu dekat dengan rumah kita, tetapi situasinya tidak memungkinkan kita datang ke masjid karena di samping hujan deras disertai petir yang bisa menyambar kita. Kita hindari. Dan saya pernah menjelaskan tentang persoalan rukhsah. Rukhsah itu terjadi karena masyakkah. Al-masyakkah itu tajlibut taisir. Masyakkah itu kesulitan, itu bisa mendatangkan kemudahan. Dan kita jangan hanya mengatakan ini kesulitan kalau kita tidak bisa memastikan betul, meyakini betul bahwa itu adalah sebuah masyakkah atau kesulitan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kita harus bisa memastikan bahwa dengan melakukan sesuatu yang haram itu kita dapat menghilangkan bahaya yang akan terjadi. Nah, kalau kita sudah bisa memastikan seperti itu, maka kita harus tahu ada batas mana kita boleh melakukannya. Tidak boleh seenaknya menerjang sesuatu yang haram. Satu contoh yang paling sederhana begini. Kalau kita berada dalam keadaan haus dan ingin minum, jangan minum minuman keras. Karena pasti ada kemungkinan kita minum minuman yang lain kalau memang pada waktu itu kita sedang dalam keadaan haus dan belum pada satu kondisi kita akan mati karena kehausan. Dan kita perlu tahu bahwa minuman keras itu tidak bisa menghilangkan rasa haus. Sebegitu saja kita tidak boleh melakukannya untuk minum minuman keras dalam keadaan haus yang masih memungkinkan kita minum minuman yang lain. Sehingga meminum minuman keras tidak bisa dijadikan alasan untuk menghilangkan rasa haus. Jadi dorornya itu jelas, bahayanya jelas. Nah, ketika kita itu minum minuman keras, ada bahaya yang bisa menimpa diri kita, sehingga haram kita melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan mudarat dengan asumsi kita akan menghilangkan mudarat yang kita hadapi, yaitu haus. Sehingga yang ketika dikatakan haram yang diterjang itu lebih ringan daripada bahaya yang akan menimpanya. Saya pernah mengilustrasikan begini. Boleh nggak kita minum minuman beracun pada ketika kita sangat haus? Ya jangan. Pada saat kita minum minuman beracun itu akan mati karena racun minuman itu, racun yang ada dalam minuman itu. Dengan sedikit menunda untuk minum, kita paling akan kehausan dan tidak akan segera mati. Dan kita cari misalnya buah-buahan, tidak dengan minum. Dalam buah-buahan ada air. Makan semangka, makan jeruk, atau yang lain yang mengandung air. Dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain yang bisa kita lakukan, tidak dengan cara minum minuman yang berbahaya atau membahayakan diri kita, yaitu minuman beracun. Karena bahasa sederhana, minuman keras itu minuman yang beracun kan? Minuman yang akan meracuni diri kita, yang pada saatnya akan memberikan dampak negatif pada diri kita. Ya tidak boleh kita asal minum minuman keras. Saya kemarin diajak diskusi tentang vaksin yang mengandung unsur babi. Boleh nggak kita lakukan vaksinasi dengan vaksin yang mengandung unsur babi? Ya selama masih ada vaksin yang lain yang tidak mengandung unsur babi, ya jangan lakukan. Gitu aja. Dan vaksinasi itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan karena memang tidak mungkin kita tidak melakukannya. Dan kalau tidak melakukannya, kita akan mendapatkan mudarat yang lebih besar daripada tidak melakukan vaksinasi. Makanya saya tegaskan, saya ditertawakan orang ya nggak apa-apa, tapi saya tegaskan, vaksinasi itu wajib atau tidak, harus kita lakukan atau tidak. Kalau itu wajib dan menjadi sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, dan satu-satunya vaksin yang bisa kita gunakan adalah vaksin yang mengandung unsur babi, ya nggak ada masalah di saat ini, tempat itu. Tapi pada saat vaksinasi itu bisa kita hindari untuk tidak dilakukan karena kita masih mungkin tidak melakukannya. Atau kalau kita diharuskan melakukannya karena memang kondisinya darurat, tidak boleh tidak melakukan sesuatu selain vaksinasi pada saat itu, maka pilihannya bukan vaksin yang mengandung unsur babi, tapi vaksin yang tidak mengandung sesuatu yang haram. Dan saya kira masih ada. Sekarang kan banyak vaksin yang menjadi pilihan. Ada beragam itu. Dan saya wajib mengatakan ini. Kalau saya tidak mengatakan ini, berarti saya melakukan kitman, menyembunyikan kebenaran. Maka seorang ulama tidak boleh bersembunyi untuk tidak mengatakan sesuatu yang memang harus dia katakan. Saya selalu bergurau begini.
MUI misalnya itu harus mengatakan dan vaksinasi itu dengan sejujur-jujurnya, dengan seterbuka mungkin, dengan penuh tanggung jawab. Tidak hanya tanggung jawab horizontal yang diberikan, tapi juga tanggung jawab vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, saya tidak mengatakan bahwa MUI salah atau benar dalam kaitannya dengan ini. Saya hanya mengatakan seharusnya MUI mengatakan dengan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, seterbuka mungkin, sehingga masyarakat itu tahu tentang sesuatu yang memang harus diketahui. Maka dalam soal vaksinasi, ulama harus punya ketegasan. Beberapa hari ini kan saya juga disuguhi pertanyaan-pertanyaan tentang pernyataan orang yang disebut ulama, yang memang dikatakan oleh banyak orang menjadi sesuatu yang perlu disanggah karena membahayakan umat. Saya katakan, dalam kasus ini ulama harus segera mengatakan sesuatu dan harus jujur di dalam mengatakannya, karena ada tanggung jawab yang lebih besar daripada tanggung jawab horizontal, yaitu tanggung jawab pada Allah. Kalau dia diam, dosa, dan itu sudah menjadi sesuatu yang darurat. Ini darurat dunia sekarang. Ulama harus ngomong, ulama harus bicara, dan pada saatnya ulama berdosa pada saat tidak mau bicara, pada dia harus berbicara pada saat itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir saya katakan, syarat yang terkait dengan darurat itu ketika tidak ada jalan lain kecuali dengan menerjang larangan demi hilangnya doror atau bahaya yang bisa mengancam. Contoh yang sering saya sampaikan begini, kalau ada seorang wanita yang sakit dan masih ada dokter perempuan dan juga ada dokter laki-laki, selama ada dokter wanita maka kita harus memilih dokter laki-laki. Pada dokter perempuan jangan memilih dokter laki-laki. Karena apa? Ya, aurat yang kita tampakkan itu kalau dilihat oleh dokter laki-laki itu lebih berbahaya dibandingkan ketika dilihat oleh dokter perempuan. Karena saat itu kita diminta untuk memilih mana di antara sekian bahaya yang lebih bisa kita pilih. Kalau kita itu berhadapan dengan dua bahaya, maka bahaya yang lebih kecil yang harus kita pilih. Kalau ada ta'arud, ada pertentangan antara dua hal yang bermudarat, maka mudarat yang paling kecil yang harus kita pilih. Sebaliknya ketika kita berhadapan dengan dua maslahat yang lebih besar yang harus kita pilih. Lebih maslahat mana? Memilih A daripada B, atau memilih B daripada A, atau lebih mudarat mana? Menghindarkan yang A atau B, dan sebaliknya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, untuk bisa memahami kondisi darurat itu apa, saya ulangi lagi, kondisi darurat itu adalah sebuah kondisi di mana kita tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali harus melakukan hal itu, atau kita tidak mungkin meninggalkan hal itu. Kalau kita tidak meninggalkan hal itu, maka kita akan dapat bahaya yang jelas-jelas mengancam diri kita, sehingga pada saat itu kita berada pada situasi yang tidak normal dan mengharuskan kita untuk memilih sesuatu dengan cara melakukan sesuatu yang berdasar haram, atau meninggalkan sesuatu yang seharusnya kita lakukan dalam hal yang terkait dengan kewajiban kita, baik kewajiban yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah, maupun kewajiban yang terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia, atau hablum minallah dan hablum minannas. Ini yang selalu saya sampaikan, dan ini menjadi suatu buah pilihan yang harus kita pilih dengan secerdas mungkin. Saya pada suatu saat itu berada dalam keadaan sakit, sementara saya harus ujian. Ujian itu kalau tidak saya ikuti, saya akan tidak lulus. Tapi kalau saya memaksa diri untuk ujian, di samping mungkin saya nggak lulus, saya bertambah sakit. Ini kan darurat. Maka saya memilih untuk tidak ujian, meskipun saya harus berlaku. Saya sampaikan surat izin itu kepada dosen saya, dan ternyata memang situasinya tidak memungkinkan saya untuk meyakinkan dosen saya. Saya dikatakan berpura-pura, dan saya dikatakan tidak lulus. Tidak apa-apa, itu konsekuensi yang saya hadapi. Tetapi pada saatnya saya bisa belajar lagi lebih keras, dan di tahun yang akan datang saya bisa ujian lagi, dan ketika saya ujian lagi saya mendapatkan nilai yang hampir sempurna. Meskipun dosen saya bertanya, kamu ujian ya? Iya Pak. Kenapa tidak tahun kemarin? Saya
tidak mungkin ujian waktu itu karena saya sakit. Loh, kamu nggak minta izin? Saya sudah minta izin, tapi bapak tidak mengizinkan waktu itu. Oh iya, iya pak. Nggak maaf ya, saya nggak apa-apa pak. Saya mengambil hikmahnya. Andai kata saya ujian pada waktu itu, mungkin saya akan kesulitan mengerjakan soal ujian. Tapi ketika saya sekarang ujian, insya Allah saya akan bisa menjawab soal-soal bapak yang lain. Demikian juga pada hal-hal yang lain. Saya harus berhadapan dengan situasi yang memungkinkan saya harus memilih dengan tepat, dengan bijak, karena berhadapan dengan situasi yang tidak memungkinkan saya gegabah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan inilah kondisi darurat yang harus saya pahami sehingga saya bisa melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan pertimbangan yang bijak. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mari kita berpikir dan bertindak secara bijak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, karena ada kondisi darurat yang memang kita hadapi pada satu saat di mana kita berada. Inilah sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.